Itu harga borong di pasar. Harga borong, Pak. Ini sekali lagi harga borong ya, karena saya nggak mengecer, jadi tetap harga borong. Kalau di sini Pak masih enak sayur, terus terang saja. Begitu. Iya. Tapi saya alhamdulillah Pak punya Pak Desa masih sedih memikirkan rakyatnya, itu lah kira-kira begitu. Oh ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat, saya sehat, dan semuanya sehat lur. Jadi teman-teman pada pagi hari ini ya, sekarang sudah pagi menjelang siang lur ya, pagi menjelang siang karena sudah jam 10. Saya sedang berada di kebunnya Pak Untung lur. Jadi ingin melihat update terbaru, ingin melihat kondisi terbaru dari kebun Pak Untung. Nah, jadi beliau ini sekarang jarang nanam kemangi teman-teman ya. Dia ada tanaman kangkung, bayam, terus nanti kita ke sana ada tanaman lomboknya. Itu beliau orangnya. Jadi di depan saya ini ada mobil trek ya, yang sementara sementara muat timbunan ya untuk jalan ya, untuk perbaikan jalan di dusun 1. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman. Ini bayamnya ini subur ya. Tuh. Jadi seperti biasa pupuk sekamnya ini tidak ketinggalan loh. Terus nanam kemangi juga cuma satu bedeng. Nah ini orangnya tuh. Iki ya? Iya. Nah ini bibit kemangi ini saudaraku, bibit kemangi ini yang sudah tumbuh. Nah ini tinggal matu ini rumputnya begini. Jadi sudah lama ini beliau tidak nanam kemangi. Ya, ini baru mulai menanam kembali karena faktor hama Pak, tikus yang saya hindari, jadi saya menanam, baru ini saya menanam. Oh biar kemangi juga itu hancur Pak. Disikat hancur. Tikus juga? Tikus, dipotong-potong begitu, yang di situ sama sekali tidak ambil sama sekali. Nah ini makanya saya baru agak reda hama tikusnya, maka saya baru mulai menanam. Ini baru begini. Ini lor, ini kemanginya nih lor. Iya. Baru umur berapa hari ini? Sekitar 10-an hari Pak kayaknya. Jadi belum ini umur 10 hari ya. Ukuran bedengan ini 1 meter 20 lah ya. Atau 1,5 meter ya? Ya. 1,5 meter kayaknya ini. Belum ada Pak. 1 meter 20 kali 50 kali 50 meter lor. Jadi beliau ini sedang panen bayam ya Le? Bayam sama kangkung ini loh. Lah ayo panen bayam. Bayamnya panennya suket kok dipangan tikus Pak, habis. Sikat tikus. Jadi di sini musim tikus ya teman-teman, makanya beliau juga berhenti dulu untuk nanam kemanginya ya ini. Tikusnya kayak begini tuh Pak. Ini tikus. Tuh, ini ujungnya hilang. Piye? Ujung-ujungnya hilang Pak. Tunap-tunapnya juga. Jadi akhirnya coba bayangkan ini. Dari sini petaninya itu di Pak, itu ujungnya. Yang samping sana itu. Habis Pak. Tidak ada sama sekali. Ya di sini loh Pak yang agak bagus. Saya tak ambil tali dulu. Ini. Jadi sekarang lagi musim tikus ya teman-teman. Sudah lama sekali kita tidak pernah ngonten di kebunnya Pak Untung. Barusan kali ini baru kesini lagi karena memang orangnya sudah lama juga tidak nanam kemangi ya. Barusan nanam kemangi. Terus ada yang nanya, kalau waktunya hama memang Pak, kalau waktunya hama itu walaupun diracun pun ya tetap dimakan. Nah itu loh kangkung tinggal kayak gitu tuh Pak, hilang ujungnya. Bisa diambil seperti itu. Tadi.
Lah ini bayam juga demikian Pak, dimakan tikus. Saya enggak habis ujungnya Pak, jadi ujung-ujungnya tunasnya yang dimakan. Lah terus mau dijual apanya gini. Tapi kan masih bisa sampean pilih-pilih. Iya, biasa pilih-pilih saja Pak. Masih bagus ini tawasi. Terus untuk update harga berapa? Kalau bayam sekarang sudah turun Pak. Kemarin yang berapa 1 bulan yang lalu kayaknya ya, enggak sampai 15 hari yang lalu tuh masih harga 2.15. Terus turun lagi 6.000, kemudian 5.000. Sekarang sudah 4.000. Oh, sekarang bayam 4.000. 4.000. Kangkung. Harga borong, Pak. Oh, harga borong ya? Kalau kangkung 2.000. Saya kemarin masih membawa itu 2.000 satu ikat. Itu harga borong di pasar. Harga borong Pak. Ini sekali lagi harga borong ya, karena saya nggak mengecer jadi tetap harga borong gitu loh. Kalau harga borong kan 2.000, misalnya kalau nanti di sana dijual 310 atau 3.000 atau 2,5 tuh nanti kan pedagang itu yang keuntungannya pedagang gitu loh. Nah, beda lagi dengan harga seperti di Mandunga toh Pak. Di Mandunga kalau di Barokah misalnya 310, di sana jelas 4.000. Jadi kalau di Barokah harga borong pertama ya itulah 2,5, 2.000. Hari ini ambil berapa ikat? Itu kangkung 100. Nanti ini enggak tahu Pak, belum cukup ini. 100 berarti 200.000 lur. Terus yang itu bayamnya rencananya paling 50-an. 50. 4.000 ya? 4.000. 200. Berarti hari ini bisa 400.000 lur. Tiap hari begitu. Sudah berapa hari sampai? Ya terus Pak mengambil waktu itu sampai mulai berapa hari ya terus kayaknya mengambil nih kemarin. Nanti besok kangkungnya sudah itu lagi. Lanjut kayaknya Pak, ini masih kan. Karena masih ada yang diambil. Namanya kangkung tuh kalau enggak diambil Pak selama 3 hari, 4 hari sudah enggak bisa diambil, enggak bisa dicabut. Rusak Pak. Jadi kangkungnya ini lur disikat tikus juga ya? Tikus, kangkung, bayam dimakan tikus Pak. Jadi tinggal kayak begitu tadi itu loh. Seperti apa kalau sudah begini kan enggak bisa diambil itu Pak. Makanya beliau enggak nanam kemangi juga lur. Ini kemanginya baru menanam tadi karena tikus luar biasa. Sangat luar biasa. Diracun, bilang diracun Pak. Cuma enggak bisa reda. Memang waktunya hama deh emang. Tapi untuk tahun ini memang agak kurang. Agak kurang atau bertambah? Tikusnya? Luar biasa Pak makannya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya kan turunnya tikus itu kan bulan-bulan 12 sampai bulan 2. Ini tidak, munculnya di bulan 8 sampai bulan 9 saat ini. Hujan, apalagi kalau sudah hujan malam Pak, Masya Allah. Nggak ada yang ketinggalan, itu habis betul. Gak ada solusi ya? Nggak ada solusi Cuman Pak. pasrah. Ya racun, sudah diracun Pak. Solusinya diracun pakai pospit, tapi tidak bisa, tidak mau makan Pak kalau sudah hujan, tidak mau makan. Jadi tetap makan apa yang ditanam itu, seperti kangkung, bayam itu, ujungnya dimakan. Jadi bayam juga tinggal sisa. Tapi kalau sudah terang, tidak ada hujan lagi malam, insya Allah mulai ada. Jadi seandainya tidak ada terang Pak, malam hujan terus tidak kebagian. Tidak kebagian ya? Kebagian. Tidak mampu Pak, biarpun diracun tidak mampu kalau sudah waktunya hama memang. Tapi ketika tidak waktunya hama ya biar ada tikus tidak makan dia, tidak makan. Oh ngono. Tidak makan. Ada tikus di lubang-lubangnya, kemudian tidak makan tapi biar apa? Tapi waktunya ketika mungkin apa ya? Sudah waktunya disuruh makan ya makan. Ujung tunas-tunasnya itu dikasih habis Pak. Jadi kalau enggak waktunya sebenarnya ada tikus juga. Ada Pak. Tapi enggak makan. Tikus, tapi enggak makan. Ya beda. Ya sama halnya dengan di sawah, karena juga saya pernah menjadi petani sawah Pak. Begitu juga kalau waktunya enggak makan ya enggak makan. Kalau sudah waktunya makan, biasanya kan kalau di sayur begini bulan 11, 12 sampai bulan 1, 2 itu. Nanti bulan 3-nya sudah tidak lagi. Jadi sudah reda sendiri kan dari sini enggak makan, biar ada tikus banyak enggak makan Pak. Berarti sampean pernah jadi petani sawah juga? Wah lama tuh Pak, 16 tahun ya Pak. Perbedaannya kalau dengan petani sawah itu seperti apa? Maksudnya enak endi lah? Iya. Enak endi kira-kira? Kalau di sini Pak masih enak sayur, terus terang saja. Begitu? Iya. Saya pernah lakukan sawah itu kan
kurang lebih 16 tahun, Pak. Jadi sudah saya rasakan betul lah yang namanya sawah. Kurang berpotensi apa ya kalau saya boleh mengatakan tuh apa ya, tidak berpotensi sama sekali karena di sini tidak irigasi. Kira seperti itu, tidak irigasi. Yang saya lihat sawah-sawah yang berpotensi itu kan yang irigasi, Pak. Yang irigasinya di sini bagus. Kan sifatnya tak ada hujan ya. Tak ada hujan. Saya pernah rasakan memang bersawah itu 16 tahun, Pak. Ini juga dulu kan sawah ini. Sawah juga di sana juga yang saya jual itu juga sawah. Terus kemudian yang di sawit-sawit situ, juga kemudian yang digarap sekarang digarap bapaknya Fajar itu juga kan saya punya garapan itu, Pak. Tapi begitulah enggak ada, Pak. Enggak ada. Pak Dewarji kurang apa kalau sawah? Bisa ditanya. Jadi kalau sawah memang di sini kurang berpotensi ya, teman-teman, karena memang kita tak ada hujannya, mengharapkan hujan karena mau irigasi juga enggak ada bendungannya, enggak ada sumber airnya. Enggak ada. Nah, itu kalau dibanding, Pak, saya bisa membandingkan tanaman sayur. Kalau kangkung mungkin setengah kintal dengan menanam padi setengah hektar itu jauh, Pak, hasilnya. Jauh sekali, masih jauh. Masih bagus sayur ya? Masih bagus sayur. Masing marai sawah kuwi wis suwe ngenteni kadang urung tentu panen. Urung tentu panen juga itu. Di samping itu juga kalau sekarang biaya penggarapan luar biasa loh, Pak. Biaya penggarapan, baru racun-racun rumput dan sebagainya tuh naik semua, jadi tambah gimana ya? Jadi Pak Untung kemarin ini sempat nanam pepaya lur, tapi disikat juga tikus. Dimakan tikus, Pak. Lah itu masih ada sisanya. Itu di sana masih disisa 1 bedeng, yang di situ disisain berapa itu 5 pohon itu. Udah gede-gede, Pak, pohonnya. Rotoli. Subure, Pak, gak jane. Seneng tak jane. Oh, dulu saya kenal California di sini, dulu saya orangnya paling pertama kenal loh, Pak. Saya menanam lebih dulu. Terus ini kenaikan bensin ini bagaimana dampaknya dengan ini sayur ini? Iya, tetap, Pak. Tetap apa ya? Tetap kalau namanya sayur di waktunya banyak ya tetap murah. Jatuh, iya. Nggak bisa kalau harga sayur mayur itu lalu kemudian ditahan seperti halnya produk-produk yang lain, tidak bisa. Kalau produk pertanian tetap jatuh, tetap turun. Jadi kalau untuk harga kenaikan bensin ini tidak berpengaruh ya? Tidak berpengaruh. Kayaknya tidak berpengaruh. Tapi kalau untuk hari-harinya kehidupan tetap terpengaruh, Pak. Tetap terpengaruh. Masalahnya kita berangkat ke sana naik motor kan bensin. Nah, ini kan yang dikatakan tadi kan di sini apa ya? Harga sayur, masalahnya dari sayur mayur. Itu tetap kalau harga sayur enggak bisa. Tapi kalau untuk motor ya? Kalau untuk tetap kehidupan sehari-hari yang namanya perjalanan ya tetap, Pak. Iya, kalau berpengaruh jelas iya, karena memang mudah kan 2000. Tapi maksudnya terasa enggak di hari-harinya sampean itu? Terasa, Pak. Ya terasa. Terasa ya? Iya. Terasa, Pak. Dari segala hal kan sudah naik. Kalau sudah bahan bakar itu naik, bahan dasarnya itu naik ya, berarti yang semuanya naik, terasa, Pak. Itulah orang kecil, Pak, mau siapa? Lah iya. Tapi sampean menyikapinya bagaimana ini? Gimana ya, Pak? Menyikapi bagaimana ya, Pak? Pasrah saja lah, Pak. Ngono berarti ya pasrah ya. Pasrah saja, Pak. Pasrah saja. Ati dikon ngedukno ya kok angel. Berarti jawabannya ya pasrah. Nak mudun ya alhamdulillah, orang medun ya mergawe sing mempeng. Harapannya ya tetap kembali kepada para penguasa kita, Pak. Bagaimana ke depan itu mungkin bisa apa ya? Bisa stabil kembali atau seperti apa kira-kira tadi. Artinya minta tolong lah, yang namanya rakyat kecil itu minta tolongnya kepada penguasa kita gitu. Siapa yang menolong? Di samping halnya minta tolong kepada yang di atas, kepada yang kuasa, yang membawa kehidupan itu, yang menguasai kehidupan ini kan manusia, Pak. Termasuk penguasanya itulah, di situ itulah yang nanti bagaimana orang kecil ini bisa tertolong oleh penguasanya itu sendiri. Jadi itu pendapat Pak Untung ya, teman-teman. Jadi kita sengaja saya nanya-nanya ke warga saya. Memang saya tanya ini dampaknya seperti apa. Ada yang tidak berdampak, ada yang berdampak. Nah itu terserah versi masing-masing, teman-teman.
Jadi kewajiban saya kan nanya ke warganya, nggak ngono to, Le? Iya. Lah nanti kalau dampaknya bensin ini mahal terus warganya sambat kan Pak di sana juga ya sedih. Iya nggak ngono? Iya. Walaupun belum bisa membantu Nah, secara itulah, langsung Pak. kan pasti kita juga memikirkan. Tapi saya alhamdulillah Pak punya Pak Desa masih sedih memikirkan rakyatnya, gitu lah kira-kira begitu. Oh ngono. Nah, mudah-mudahan nanti ke penguasa yang di atas kita itu lebih Ikut memikirkan sedih. itu, lebih sedih gitu lah, kira-kira gitu loh. Terus kemudian kalau berbicara sedikit agak jauh, siapa sih Pak yang bisa menolong umat ini atau menolong masyarakat ini ketika tidak penguasa kita aja Pak? Tidak ada Pak. Ya, makanya Kak, saya bersyukur sekali. Ya, alhamdulillah lah masih ada Pak Desa yang sedih memikirkan rakyatnya, begitulah kira-kira begitu. Lah Mudah-mudahan makanya nanti tadi sampai ke atas, di kira-kira. konten kemarin bilang Pak Desa gak usah bahas mie ikui loh. Aku membahas kan wajar supaya tahu juga bagaimana Oh, iya. ini warga-warga saya ini. Bahas Pak, nggak apa-apa itu. Iya, supaya saya bahas, saya tahu warga saya bahwa ketika menghadapi bensin naik ini hari-harinya itu seperti apa, kan ngono. Tapi ya kalau menurut saya sendiri kan sampai hari-hari insya Allah ya masih belum oleng ya. Ya belum. Belum toh. Nah itu dampaknya berarti secara global, maksudnya pasti akan berdampak ke kebutuhan yang lainnya. Iya. Tapi kalau untuk di hari-harinya sampean saya rasa mungkin masih ijek stabil kayak nih. Bener apa lagi? Nggak tahu ya Pak ya. Maksudnya sampean nih kira-kira mau hari-hari hidup hari-hari ki. Hari-hari. Nah. Itulah Pak, intinya kita kembali sementing makan saja lah. Nah, Itu aja. yang jelas kalau Baperan, Pak. masalah naiknya itu pasti akan berdampak pada semuanya. Hanya kan saya lebih ke fokus ke pribadi, maksudnya ketika sampean ini naik apakah susah makan, nah itu ngono maksudku. Nah ketika sampean ijek enak, ayo saya alhamdulillah pada saya ijek seneng berarti aku kan ngono. Nah sekarang yang dirasakan itu Pak, kalau di dalam kehidupan yang saat ini tuh, ini kan dari naiknya BBM itu yang bisa dirasakan langsung besar-besaran oleh ibu-ibu yang saya dengar dari Iya. fakta apa yang dibicarakan ibu-ibu itu dari ikan Pak, itu naiknya spontan betul Pak. Terakhir sebenarnya sing penjual ikan bereng kita awasi ya kurang anu kok. Kadang-kadang yang apa yang muat-muat apa mobil. Maksudnya memang naik bensin seharusnya naiknya juga ya harus diimbangi dengan kenaikan bensin lah. Naik bensin kan 2000. Ikan jadi mundai ya 2000 tapi ndak ini. Mundai kok malah ngalahi bensin. Oh, ngalahi bensin Pak, iya. Berarti kan diakal-akali malah dijadikan dalih bensin naik ya harus munggah kan ngono. Semuanya seperti itu Pak, seperti pelaut juga kan seperti itu. Jadi alasannya itu karena bensin solar naik juga mahal, bahan bakar mahal ya. Kita harus tetap naikkan gitu. Iya maksudnya naikkannya itu loh. Iya. Kenapa ndak mengikuti kenaikan bensin? Lah. Apakah bisa Pak kira-kira semisalnya seperti Pemda misalnya atau pemerintah daerah itu bisakah memberikan solusi untuk itu? Jani harus bisa Jani. Ya, maksudnya sing menaikkan barang ini jangan sembarangan juga menaikkan. Ya. Nah, Tapi kenyataannya di situ kan yang yang dikatakan oleh Pemda misalnya kan hanya ke angkot atau anggun kota kan. Misalnya kalau dari naikkan BBM sekian, naiknya nanti angkot kota. Iya, sekian, itu yang diatur ya. Iya. Yang ikan yang tidak lain diatur. mana yang diatur? Berarti tidak ini ada. kan Untuk harus sayur mana misalnya ada tembusannya tidak ada. Berarti harus dari pelakunya sendiri yang mengatur itu. Ya tidak semestinya kan kita itu punya apa ya Pak? Kita punya pemimpin, mestinya kita ketika pemimpin kita itu ngomong pasti diberi pakai Pak. Misalnya seperti hal sayur dan lain sebagainya. Iya. Contohnya kalau ikan misalnya. Nah sekian itu misalnya naiknya sekian persen, ininya naiknya sekian persen tidak. Jadi minimal imbang lah Pak. Berarti gitu loh. harus paling tidak harus ada aturan itu. Iya, ya begitu iya, Pak, iya. kira-kira begitu. Oke, cocok Mi. Jadi Iya. jadi saya sepakat teman-temannya. Kalau memang pemerintah itu nanti bisa mengatur itu, ketika bensin naik 2000 berarti harus dinaikkan sesuai aturannya. Iya toh Pak. Umpamanya ikan sekarang buahnya 1 kilo 25. Lah terus bensin naik 2000. Jadi ikan naiknya harus 27 lah. Iya, kira-kira Ya. seperti itu Pak. Jangan Tapi langsung ikan tuh naiknya 30. Berarti kan ini ndak anu ini. Jadi memang itu
kalau Pak Untung pendapatnya harus ada regulasi yang mengatur itu. Ya, itulah Pak maksudnya. Karena saya nggak intelektual, regulasinya nggak nyampe. Hanya salahnya sekarang kan nggak diatur sampai ke situ. Iya. Nah, itu. Ini yang penting Pak, yang penting gitu loh. Makanya konco-konco ya kita bilang konco-konco saja. Apalagi seandainya ketika naik bensin, bayam naik ya tambah apik bareng ya. Ya kan begitu Nah, Pak. Misalnya kan harus kita diikuti. sebagai masyarakat kan walaupun penanam bayam dan penjual ikan dan pengguna angkot itu kan sama Pak, masyarakat kita ini. Iya, masyarakat itu milik siapa kalau di Indonesia misalnya kan? Mestinya kan milik penguasa di negeri Indonesia ini. Nah, mestinya dari atas sampai ke bawah itu sebenarnya harus ditata dengan baik gitu loh, kira-kira seperti itu. Misalnya naik 10.000 loh Pak, nggak komplain, tapi adanya keimbangan itu tadi gitu loh. Adil maksudnya begitu kira-kira. Nah, cocok. Sip. Nah, itu. Jadi teman-teman ya, itu ya. Sebenarnya kenaikan bensin sih tidak masalah kalau diimbangi dengan produk-produk yang dihasilkan petani juga bisa dinaikkan. Ya, kira-kira seperti itu. Harapannya itu Pak, namanya masyarakat kecil itu nggak bisa ngapain-ngapain, yang bisa cuma itu loh. Harapannya itu adil saja. Iya. Dari segi hukum maupun dari segi problem kehidupan ini harus diadili loh, kira-kira begitu. Hanya kadang sing jadi masalah juga kalau macam produk-produk begini kan dia mengikuti juga pasar sih. Susahnya nukono. Ketika banyak juga ya otomatis murah lah itu sing dadi masalah itu. Orang kena diatur soalnya. Tapi tetap seimbang, Pak. Artinya tetap imbang gitu loh. Tapi kalau sekarang kan keimbangan tidak ada, Pak. Oh, begitu. Imbang, begitu, maksudnya iya. imbang gitu loh. Ya artinya pemerintah daerah misalnya seperti Pemda itu kan harus memberikan aturan untuk mengimbangi kenaikan BBM. Iya, karena dasarnya naik Pak. Ketika dasarnya itu sudah dinaikkan berarti dari segala hal terpengaruh besar Pak. Oh, iya, dampaknya itu kok kemana-mana gitu loh. Apakah kira-kira ketika BBM naik misalnya terus kemudian orang penjual sayur atau penanam sayur tidak mendapatkan dampaknya? Saya ingin jujur saja sama Bapak di sini, jujur Pak. Kalau dampak itu ada, dampak itu pasti kan ada. Hanya yang saya pengen tanyakan, kebutuhan hari-harinya gitu, maksudnya. Tetap Pak, ya namanya juga kebutuhan tetap hari-hari tetap. Maksudnya sampai nih lancar-lancar wae kan? Nah itu yang saya tanyakan. Jadi saya cuma ingin tahu hari-harinya sampean ini sudah kesusahan atau belum, ngono. Dibilang kesusahan bagaimana ya Pak? Walaupun susah kayak apa, mungkin masyarakat kecil ya tetap bisa. Tetap susah, ya, Pak. Ya, tetap susah ya. Jadi teman-teman ya. Apalagi ya seperti di bawah saya mungkin kan masih banyak, mungkin saya nggak sombong Pak. Semestinya saya masih ada yang di bawah saya kan gitu loh. Sampai orang miskin loh. Nggak miskin nggak Pak? Pak. Sekarang teman-teman ya, ini Pak Untung ngakunya miskin katanya. Rumahnya batu besar. Sapinya berapa? Sapi ini berapa? 3 ekor Pak. Sapinya 3 ekor. Tanahnya berapa? Benar berikan anakku Pak ini Pak. Ya, setengah hektar inilah. Setengah hektar. Banyak asetnya lur, bukan miskin. Malah nanti hitung-hitung lebih miskin Pak desa nih. Jadi teman-teman ya, itu tadi obrolan-obrolan kita real ini, obrolan dengan petani teman-teman ini. Gitu, Pak. Jadi masalah kenaikan bensin justru sekarang saya bahas ini karena memang lagi ngetren. Jadi saya ingin langsung tahu bagaimana pendapatnya para petani kan begitu. Nanti di Pak Untung, nanti di macam-macam di keliling-keliling saya tanya. Ya, itu kembali Pak, kalau saya berpikir secara pribadi ya, keadilan itu yang intinya. Jadi ketika dinaikkan misalnya BBM tadi itu dari segala hal harus ditata lah. Harus ditata ya. Jadi itu teman-teman. Jadi konten ini sebenarnya ada keluhan supaya siapa tahu nanti dilihat orang di atas sana. Jadi keluhannya masyarakat itu ternyata seperti itu. Tidak apa-apa naik, yang penting diimbangi dengan produk-produk dari petani-petani juga dinaikkan. Dan ada regulasi yang mengatur itu. Pada dasarnya sekarang ini kan kita ini Pak? Mengikuti sistem yang ada gitu loh. Siapa yang mau tidak menaikkan sekarang? Karena alasan negara juga menutupi APBN. Begitu kan? Nah, agak sedikit tinggi nggak apa-apa, memang begitu kenyataannya. Yang penting sing lainnya jak munggah kan ngono intine. Kalau memang sekarang kita mengikuti sistem yang ada ini, ketika naik misalnya BBM ya harus dari hal itu ditata dengan baik oleh pemerintah pusat sampai daerah itu gitu loh. Kasihan mereka orang-orang kecil tuh Pak, mengeluh kepada siapa? Yang membawa
kebijakan ini adalah manusia, sama seperti misalnya yang jadi presiden atau menjadi gubernur itu kan manusia, Pak. Jadi hal yang dikuasai oleh manusia itu sendiri. Saat ini seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan. Oke. Nah, Sip. Gitu, Jadi mudah-mudahan ini ditonton oleh para pemimpin-pemimpin ya. Iya. Kalau saya enggak nonton lagi, saya yang buat soalnya. Iya. Jadi saya itu sekarang enggak bisa berbuat apa-apa, cukup melihat kondisi petani saya. Nanti kalau sudah enggak bisa beli beras, nah itu baru saya pikirkan itu. Enggak ngono toh, Le? Iya toh. Loh. Ya, yakin bisa begitu, Pak, ketika boleh. ada warga Lambusa yang enggak bisa beli beras morono mah. Wes iki tonton videoku. Iya, tapi saya kembali bersyukur, Pak. Nah, ada Pak Desa masih sedih untuk memikirkan rakyatnya itu aja. Karena yang lain saya enggak tahu. Jadi teman-teman ya, semua atau tidak. saya buat video ini ya memang ingin tahu kondisi lah, kondisi dengan adanya kenaikan BBM ini. Saya ingin tahu kondisi real dari masyarakat saya. Ya walaupun memang terdampak, tapi alhamdulillah kalau seperti Pak Untung ini juga masih bisa mengcover lah kalau untuk hal seperti itu. Tapi permintaannya beliau ini ya kalau bisa diimbangi dengan produk-produknya ini bisa dinaikkan. Adil lah, Pak. Iya. Jadi dari bawah, dari atas sampai ke bawah. Bensin naik enggak masalah, yang penting atau kata kasarnya bensin naik apa-apa, penting rezeki ini lancar terus ngono. Ngono iku kata kasare palingan. Kalau saat ini kita istilahnya mau menahan itu namanya harga BBM tidak bisa, Pak, karena kita ini mengikuti alur sistem yang ada gitu loh. Nah, kecuali lain hal ya, itu mungkin saya tidak tahu, tapi kalau saat ini jadi kalau saya ini kan cuman melihat realita ya. Ya sekali lagi saya katakan memang bensin naik itu berdampak. Tapi saya ingin langsung ke pelaku ya, warga ini dampaknya ini secara apakah sudah mempengaruhi ke dapurnya atau belum. Ya, kalau sudah itu baru kita harus berpikir keras ini Pak Desanya ini. Tapi ini tadi nih Pak Untung ini panennya ini bayam 50. Berarti sudah 200.000. Terus kangkung 100-200.000, 400.000. Bensin yang dibutuhkan ke pasar itu cuman berapa? 1 liter ya, Pak ya? 1 liter. Naik 2.000 berarti masih banyak sisanya lur. Belum terpengaruh. Tapi harapannya juga mudah-mudahan. Tapi kalau harga segini kan sudah tinggi sebenarnya. Sudah, Pak, ini waktunya memang mahal. Sudah tinggi ya? Sayur memang harga sayur saat ini. Kalau harga 2.000, 1.500 kan termasuk sudah ya. Sudah lumayan bagus. Kapan-kapan ya ini memang saat ini Pak memang sayur agak lumayan. Ya, kita doakan mudah-mudahan harga stabil terus begini lur. Tapi tak masih ya wah kesan kok sayur asli ini kayak gini kok. Tapi kok tetap tinggi itu. Pengaruh apa itu? Harga, Pak. Harga masih tetap tinggi. Nah, sementara kan buahnya ini sayur ya, lihat ini. Dampaknya tadi dimakan tikus dan lain sebagainya itu Pak enggak terlalu jadi Pak sayur kalau sekarang ini. Nah, ini kalau sayur jadi betul luar biasa, Pak. Tapi kan sampean lihat juga di pasar. Apakah berkurang atau bagaimana sekarang ini? Masih berkurang memang. Berkurang ya? Berkurang. Berkurang. Soal sayur memang berkurang. Karena dampak di mana-mana yang namanya tikus itu di mana-mana memang begitu, Pak. Enggak waktunya tikus. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Pak Untung ya. Tadi sebenarnya ada yang mau nanya masalah kemangi, Le, tapi belum. Nanti kalau sudah besar sana baru jawabannya saya tanyakan beliau. Iya. Kalau sekarang kita mau bahas kemangi belum pas karena panenan bayam, Lur. Jadi teman-teman di sana juga ada tanaman lomboknya ya. Sebelum saya akhiri saya reviewkan dulu kondisi kebunnya. Jadi Pak Untung ini memang kerjanya sendirian, jadi wonge ngomong kurang ngawaki lur. Nah ini lombok baru mulai dibersihkan. Iki umur piro iki kira-kira iki? Hampir 2 bulanan. Baru mulai berbunga teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu tadi obrolan saya dengan Pak Untung. Jadi intinya seperti yang saya sampaikan, saya itu bukan masalah pro dan pro dengan pemerintah. Saya cuma ingin tahu bagaimana warga saya menanggapi kenaikan BBM. Makanya sahabat konten ini sebenarnya buat hiburan juga, supaya ada selingan lah. Jadi jangan dibawa ke baper-baperan terus komen-komen yang mengeluarkan pendapat. Boleh berhak bebas mengeluarkan pendapat. Oke teman-teman ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe
Dan yang paling penting di komen terus lur. Ya, komen. Insya Allah kalau YouTube-nya meledak, nah, enggak masalah, nanti BBM-nya naik. Tetap saya bisa membantu warga-warga saya kalau YouTube saya meledak lur. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita doakan Pak Untung selalu panjang umur, sehat selalu. Amin. Dan panennya melimpah terus. Sudah berapa hari nih panen terus dia ini, continue panennya. Beliau ini setelah ini langsung ke pasar teman-teman, langsung ke pasar. Jam 11 ya. Jam 11 sudah langsung ke pasar. Jadi memang pekerja keras lur. Pak, tanam, cabut, dibawa ke pasar sendiri. Sorenya rawat sapi. Sorenya rawat sapi, malamnya rawat istri. Toh. Memang harus gitu kok. Jadi paginya tak rawat sayur, siangnya jual sayur, sorenya rawat sapi, malamnya rawat istri. Oke teman-teman ya, tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe, jangan lupa support, dan jangan lupa di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.